Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah pengembangan sumber daya air. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Dia memberikan kesehatan, kenikmatan, dan kesempatan. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa kebenaran di muka bumi ini. Langsung saja, saya dari kelompok 5 ingin memaparkan atau mempresentasikan materi saya yang berjudul Reformasi Konsep Pengelolaan Sungai, Restorasi Sungai. Sebelum saya lanjut, saya perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Randi Wiratman, NIM D0121407. Oke, langsung saja saya masuk di slide kedua. Filosofi mengenai sungai. Pertama kali yang diperlukan dijelaskan dalam reformasi pengelolaan sungai ialah filosofi mengenai sungai yang didefinisikan yang sekarang ada mengenai sungai ialah bahwa sungai diartikan sebagai sistem drainase dan senantiasa alamiah. Sungai sebagai tempat untuk mengalirkan kelebihan air, tempat mengalirkan limbah cair, dan tempat mengalirkan limbah padat yang tidak terpakai. Karena anggapan bahwa sungai adalah drainase alamiah, wajar kalau sungai itu merupakan tempat bermuaranya air kotor maupun air hujan. Selanjutnya, perubahan yang mendasar perlu ditegakkan sebagai bentuk reformasi sumber daya air bidang sungai ialah maka sungai harus didefinisikan sebagai ekosistem pada alur dan sempadannya yang terdiri atas faktor-faktor penyusun ekosistem. Faktor penyusun ekosistem tersebut ialah flora, fauna dengan sungai yang bersangkutan sebagai suatu kesatuan yang saling mendukung dan saling menguatkan sebagai ekosistem. Sungai juga dipandang sebagai aset langka, aset lanskap, karena kekayaan lanskap merupakan aset yang bernilai ekonomi. Sebagai contoh, kalau sungai, bentuk sungai di lembah atau di negara yang merupakan aset yang biasa dimanfaatkan, yang bersangkutan antara masyarakat dan ekosistem di lingkungan dapat saling mendukung untuk meningkatkan kualitas ekologi sungai yang bersangkutan untuk wisata guna meningkatkan kesejahteraan. Dan selanjutnya, filosofi mengenai sungai yang dijelaskan di slide kedua dan ketiga dalam PPT saya tersebut adalah bahwa sungai harus didefinisikan sebagai ekosistem yang terdiri dari flora, fauna, dan sungai itu sendiri. Sungai juga dianggap sebagai aset lanskap yang memiliki nilai ekonomi. Selain itu, selanjutnya, sungai merupakan tempat bermuara air kotor dan air hujan, serta tempat mengalirkan limbah cair dan padat yang tidak terpakai. Dan selanjutnya kita masuk di reformasi konsep pengelolaan sungai. Reformasi dengan bidang sumber daya air sangat diperlukan, mengingat adanya suatu pergeseran
pergeseran pandangan perilaku individu, kelompok, dan masyarakat terhadap air menuju pemahaman yang kurang benar, degradatif, dan mengkhawatirkan. Bergesernya pemahaman ini bersifat massal, maka upaya untuk eh, menyadarkan kembali, mereformasi juga harus bersifat massal dan biasa menyentuh secara menyeluruh dan menyasar ke setiap individu. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan reformasi konsep pengelolaan sungai yang dijelaskan dalam PPT tersebut mengacu pada eh, pergeseran pandangan dan perilaku individu, kelompok, dan masyarakat terhadap air yang kurang benar, degradatif, dan mengkhawatirkan reformasi. Kemudian ini harus dilakukan secara massal dan menyeluruh untuk menyadarkan kembali masyarakat dan menyadarkan masyarakat akan pentingnya pengelolaan sungai yang baik. Selain itu, dokumen yang menyoroti perlunya pengelolaan pengelolaan yang efektif terkait dengan eh, degradasi sampah dan dan air di sepanjang sungai perkotaan, serta serta perluasan perlindungan terhadap sampahnya sungai untuk mencegah sungai banjir, kekeringan, longsor, dan bahaya ekologi lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas di degradasi, degra- degradasi mengurus sampah dan air. Jika diperhatikan di sepanjang sungai perkotaan di seluruh Indonesia, sering sekali tumpahkan sampah di sepanjang sungai. Tumpah sampah di pinggir sungai tersebut terjadi karena setiap hari masyarakat membuang sampah langsung ke sungai tanpa pengelolaan recycling, tanpa pengurangan reduksi, serta tanpa pengolahan proses secara terus-menerus. Sampah dibuang ke sungai. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak mempunyai hati terhadap sungai. Keterkaitan antara perasaan masyarakat yang tinggal di tepi alur sungai. Selanjutnya, kebiasaan membuang sampah di sungai menunjukkan suatu kemunduran dalam water culture. Kondisi yang sangat berbahaya bagi kehidupan suatu ke generasi. Hal ini adalah karena sungai salah satu urutan dari kehidupan yang menyuplai air secara langsung maupun tidak langsung untuk keperluan masyarakat, seperti kebutuhan air minum, irigasi, dan sebagainya. Selanjutnya, eh, degradasi mengurus sampah dan air seperti yang dijelaskan dalam PPT tadi tersebut terjadi terutama di sepanjang sungai perkotaan di seluruh Indonesia. Banyak tumpukan sampah yang terbentuk di pinggir sungai karena masyarakat secara langsung membuang sampah ke sungai tanpa ada pengelolaan yang tepat, seperti daur ulang, pengurangan atau pengelolaan fenomena menjadi sungai. Kebiasaan membuang sampah ke sungai merupakan kemunduran dalam budaya pengelolaan air berbahaya yang berbahaya bagi kehidupan masyarakat seperti air minum dan irigasi. Oleh karena itu, eh, perlu adanya reformasi dalam mengelola sampah dan air secara lebih baik untuk menjaga kelestarian sungai dan melindungi lingkungan. Oke, selanjutnya kita akan membahas eh, reformasi reformasi pola pengelolaan pengelolaan sampah dan sungai. Sampah dan sungai
wajib dipertahankan untuk mencegah bahaya kerusakan sungai, kerusakan sungai, bahaya banjir, bahaya kekeringan, bahaya longsor, dan bahaya kerusakan ekologi lainnya. Seperti yang telah diuraikan bahwa daerah perlindungan sungai atau tengga sungai, buffer sungai ialah daerah sempadan sungai lengkap dengan flora dan fauna. Perlu dilakukan reformasi secara mendasar tentang pemikiran bahwa masyarakat dan membangun perumahan di daerah sampah dan sungai. Pemerintah harus mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa eh, antara sungai dan sempadan merupakan daerah penyangga sungai atau daerah perlindungan sungai yang bersangkutan, sehingga perlu eh, dilindungi agar lestari dan bermanfaat secara ber, berkesinambungan bagi masyarakat dan lingkungannya. Dan selanjutnya, dalam konteks reformasi ini perlu dilakukan perubahan dalam pandang praktik pengolahan sampah dan sungai. Beberapa langkah yang dapat kita lakukan antara lain yaitu yang pertama, pembatasan pembangunan. Yang kedua, rehabilitas vegetasi. Yang ketiga, pengelolaan limbah. Yang keempat, pengawasan dan pengelolaan. Eh, yang keempat, pengawasan dan penegak hukum. Yang kelima, edukasi, kesadaran masyarakat. Dan selanjutnya kita akan membahas reformasi reformasi pola pikir sudetan dan penelusuran alur sungai. Sungai-sungai lama hasil sudetan atau penelusuran akan mengalami degradasi kualitas dan juga kuantitasnya, sehingga lambat laun sungai-sungai ini mati dan ditandai airnya tidak bergerak. Selain itu juga sungai akan digenangi oleh sedimen dari erosi aliran air yang mengendap di perairan. Dampak negatif dari pola pikir pelusuran sungai Bengawan Solo sangat destruktif. Dampak pertama adalah kemenangan kemenangan yang terpotong dan anak-anak sungai yang masuk ke alur tersebut. Dampak selanjutnya adalah meningkatnya laju erosi sepanjang jalur sudetan baru yang akan terbawa ke hilir, sehingga sedimen akan menumpuk di bagian hilir. Dampak negatif lainnya adalah ancaman kekeringan dalam jangka panjang di daerah hulu karena air tidak dapat meresap di bagian hulu dan meningkatkan tendensi banjir di bagian hilir. Dan selanjutnya kita akan membahas reformasi pola pikir sudetan dan penelusuran air sungai bertujuan untuk menjaga kelanjutan sungai, mengurangi risiko banjir, melindungi tanah dan erosi, dan mempertahankan habitat yang sehat bagi flora dan fauna. Mungkin itulah tadi pemaparan materi saya atau mempresentasikan materi saya tentang reformasi. Mungkin itulah sekian dari saya dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.